Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatus Samia, NIM C1K018047 dari kelas A. Saya berasal dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah parasit dan penyakit pada ikan. Materinya yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang teknik diagnosa yang dilakukan untuk mengetahui penyakit pada ikan itu sendiri. Teknik diagnosa dilakukan dengan cara yang pertama, anamnes. Anamnes sendiri dilakukan dengan cara melihat sejarah ikan itu sakit atau mati, dan dilakukan dengan mengamati ikan yang sakit tersebut apakah penyakit pada ikan tersebut disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemeriksaan klinis dan patologis di lapangan. Yang ketiga, diagnosa di lapangan. Diagnosa sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diagnosa jelas. Diagnosa jelas dapat dilakukan dengan cara melihat apakah ikan itu benar-benar sakit karena disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu diagnosa sementara. Dalam diagnosa ini dilakukan dengan cara mengambil sampel ikan yang sakit, kemudian dilakukan uji-uji seperti parasitologis, hispatologis, bakteriologis, virologis, mikologis, imunoserologi, biologi molekuler, dan elektron mikroskopis. Setelah dilakukan uji-uji tersebut, maka akan dilakukan etiologi diagnosa penyebab penyakit. Etiologi diagnosa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penyakit pada ikan tersebut disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tidak ada diagnosa. Tidak ada diagnosa artinya tidak dilakukan atau tidak mengetahui penyebab penyakit pada ikan tersebut. Penyakit pada ikan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penyakit karena infeksi, yang kedua itu penyakit non-infeksi. Penyakit karena infeksi bisa jadi disebabkan oleh bakteri seperti bakteri Aeromonas hydrophila, Pseudomonas sp, Streptococcus sp, dan Vibrio sp. Selain itu, penyakit infeksi juga bisa disebabkan oleh virus, jamur, seperti jamur saprolegnia, branchiomycosis, ichthyophonus, serta disebabkan juga karena parasit, baik itu endoparasit maupun ektoparasit. Yang kedua yaitu penyakit non-infeksi. Penyakit non-infeksi ini sendiri disebabkan karena yang pertama, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk ini disebabkan oleh perubahan salinitas suatu perairan, pH terlalu asam ataupun basa, kekurangan oksigen dalam perairan tersebut, adanya zat beracun yang ada dalam air, perubahan suhu, kerusakan mekanis, polusi, dan pestisida. Yang kedua yaitu pakan yang buruk. Pakan yang buruk disebabkan oleh kurangnya vitamin yang terkandung di dalam pakan tersebut dan zat gizi lainnya, serta bahan pakan yang busuk dan terdapat kuman di dalamnya. Yang ketiga yaitu genetik. Faktor genetik sangat berpengaruh terhadap fisik dan tubuh ikan itu sendiri, serta benih yang bukan SPF. Yang keempat yaitu hama. Hama di sini bisa jadi membawa organisme penyakit masuk ke dalam kolam. Terus setelah itu hama tersebut akan mengganggu ikan dan merusak kolam pada tempat ikan itu dipelihara. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat dibagi menjadi beberapa. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pengertian bakteri itu sendiri. Bakteri merupakan mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan patogen termasuk pada ikan. Jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri berbagai macam penyakit, diantaranya yaitu yang pertama, Bacterial Kidney Disease atau BKD.
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmoninarium, di mana ciri dari bakteri ini yaitu bakteri ini bisa hidup pada perairan tawar ataupun perairan laut dengan suhu yang optimal antara 15 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. Bakteri ini menyebabkan penyakit infeksi sistematik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan berumur 6-12 bulan. Gejalanya yaitu ikan terlihat lesu, mata menonjol, insang pucat karena anemia, pendarahan sekitar anus dan otot, perut kembung, sisik berduri, hemoragi, abses di beberapa bagian tubuh, warna berubah menjadi hitam kehitam-hitaman. Yang kedua yaitu penyakit Early Mortality Syndrome atau EMS, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Unichius strain of Vibrio parahemolyticus. Gejala dari penyakit ini yaitu warna hepatopankreas pucat keputih-putihan, hepatopankreas mengecil atau mengkerut, cangkang lunak dan usus kosong, adanya bintik atau strip hitam pada hepatopankreas tidak mudah hancur atau kenyal, serta sulit pecah bila dijepit dua jari, serta kematian massal hingga 40-100% dalam kurun waktu 4 hari. Yang ketiga yaitu penyakit Edwards Sciolosis Emphysematous Putrefactive Disease of Catfish atau EPDC, disebabkan oleh bakteri Edwardsiella tarda. Gejala yang disebabkan dari bakteri ini yaitu timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh, luka bernanah yang berkembang dalam otot rusuk dan lambung. Apabila dibuka akan mengeluarkan gas H2S. Secara cepat, luka bernanah bertambah dalam berbagai ukuran. Ikan kehilangan warna dengan luka-luka yang berkembang merata ke seluruh tubuhnya. Ikan cenderung kehilangan kontrol pada tubuh bagian belakang. Bintik atau nodul putih mungkin terjadi pada hati, ginjal, limpa, insang. Yang keempat yaitu Enteric Red Mouth Disease atau ERMD, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia rukeri. Gejala yang disebabkan antara lain yaitu hemoragi pada jaringan subkutan, warna kulit menjadi lebih gelap, ikan menunjukkan gerakan yang lemah, kehilangan keseimbangan saat berenang, kesulitan bernapas, perubahan warna pada tubuhnya yaitu menjadi hitam dan peradangan pada sisiknya. Yang kelima yaitu Enteric Septicemia of Catfish atau ESC, di mana penyebabnya adalah bakteri Edwardsiella ictaluri. Gejala yang disebabkan yaitu menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak, menyerang radang granulomatous, terus mengingoencephalitis, menyebabkan perilaku abnormal pada ikan, lesu dan berenang tidak beraturan, bengkak berkembang di bagian belakang kepala dan mengikis jaringan ikat di bagian ini. Yang keenam yaitu tuberkulosis. Penyebabnya yaitu bakteri Mycobacterium marinum, Mycobacterium ceylonii, Mycobacterium fortuitum. Mycobacteriosis adalah penyakit subakut dan kronik ditandai dengan terbentuknya granuloma. Penyakit ini umumnya terjadi pada ikan yang dipelihara pada akuarium dalam jangka waktu yang lama. Gejala yang disebabkan antara lain yaitu ikan mengalami anoreksia, tidak mau makan, lesu, dan kurus, memisahkan diri dari yang lain, dan mencari lubang untuk bersembunyi. Lesi di kulit, ulcer, dan hemoragi, exophthalmos, pembesaran perut, lordosis, kerdil, dan insang pada ikan tersebut menjadi pucat. Yang ketujuh yaitu furunculosis, Crab Yang ketujuh yaitu furunculosis. Furunculosis ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas salmonicida. Gejalanya yaitu lesi secara subkutan dengan pembekakan
pembengkakan menyebabkan furukulosis. Pembengkakan menjadi luka terbuka berisi nanah, darah, dan jaringan yang rusak di tengah luka membentuk cekungan. Hemoragi pada dasar sirip dan sirip dorsal geripis, mata menonjol, warna tubuh menjadi gelap. Serangan furunkulosis perakut akan dapat menimbulkan kerugian yang sangat tinggi pada budidaya. Yang kedelapan yaitu gapkemia. Gapkemia disebabkan oleh bakteri Aerococcus viridans parhomeri. Penyakit ini sering banget terjadi pada lobster. Gimana penyakit ini bisa terjadi? Karena suhu air memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat serangan. Dengan semakin bertambahnya suhu air, kematian akan terjadi lebih cepat. Gejalanya yaitu menginfeksi organ dalam atau hemolim. Lobster terlihat lesu, pada sisi ventral abdomen terbentuk warna merah muda. Yang kesembilan yaitu penyakit nokardiosis atau gill tuberculosis. Penyebabnya yaitu bakteri Nocardia seriolae, Nocardia asteroides, Nocardia crassostreae. Gejalanya yaitu ikan tampak kurus dan kehilangan warna, terdapat lesi pada kulit, terdapat nodul, ulcer pada kulit, ikan lemah dan nafsu makan menurun, erosi pada operkulum, nekrosis pada filamen insang, pembengkakan daerah yang terserang berisi bakteri dan tampak seperti tumor. Pada insang ekor kuning terlihat seperti tuberkulosis insang. Pada non-tetra terjadi benjolan atau ulcer pada permukaan tubuh. Yang ke-10 yaitu pasteurolosis. Penyebabnya yaitu Pasteurella pesticida atau Photobacterium damselii subspisicida. Gejalanya yaitu kemerah-merahan pada operkulum, pembesaran organ limpa, insang pucat, badan ikan menjadi gelap, sedikit pendarahan di sekitar operkulum dan sirip, pembengkakan limpa, nekrosis pada limpa dan ginjal, dan tidak diikuti inflamasi. Yang ke-12 yaitu penyakit Streptococcus atau S. agalactiae. Penyebabnya yaitu Streptococcus agalactiae. Gejalanya antara lain yaitu berenang lemah di dasar, respon terhadap pakan lemah, berenang whirling atau menggelepar, tubuh membentuk huruf C, bukaan operkulum menjadi lebih cepat, clear operkulum, warna tubuh menjadi gelap. Pada kasus kronis, ikan mengalami exophthalmia. Yang ke-13 yaitu Streptococcus S. iniae yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus iniae. Gejalanya yaitu gangguan keseimbangan, ikan berenang ke permukaan secara tidak teratur. Petechiae pada sekitar anus, mulut, dan pangkal ekor. Exophthalmia baik hanya sebelah maupun kedua matanya. Pembengkakan rongga perut karena terisi aksites. Ikan lemah, kadang berputar-putar atau spiral, hemoragi pada kelopak mata, operkulum bagian dalam, dan anus. Yang ke-14 yaitu penyakit merah atau motil Aeromonas septicemia. Penyebabnya yaitu bakteri Aeromonas hydrophila. Karakteristik dari patogen ini yaitu penyakit merah merupakan penyakit bakterial yang sering terjadi pada semua umur atau jenis ikan, baik itu jenis ikan air tawar, meskipun jenis bakteri tersebut sering pula ditemukan pada ikan air payau dan laut. Infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan ikan yang ada di dalam kolam tersebut tinggi, malnutrisi, penanganan yang kurang baik, infeksi parasit, bahan organik tinggi, oksigennya rendah, kualitas air yang buruk, fluktuasi suhu air yang ekstrim, dan lain sebagainya. Serangan dari bakteri ini bersifat akut, dan apabila kondisi lingkungan terus merosot, kematian akan ditimbulkan bisa mencapai 100%. Gejala dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini yaitu warna tubuh kusam atau gelap,
nafsu makan menurun, mengumpul dekat saluran pembuangan, kulit kasat, dan ekses lendir. Pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sekitar anus, dan bagian tubuh lainnya. Sisik lepas, luka di sekitar mulut, dan bagian tubuh lainnya. Pada infeksi berat, perut lembek dan bengkak atau dropsy yang berisi cairan merah kekuningan, ikan mati, lemas sering ditemukan di permukaan maupun di dasar kolam tersebut. Gejala dari penyakit ini yaitu lemah, hilang nafsu makan, berenang di permukaan air, dan warna kulit buram. Inflamasi pada anus, insang, mulut, pangkal sirip yang diikuti dengan pendarahan dan lepuh pada permukaan tubuh serta luka terbuka. Pada infeksi lanjut terjadi pendarahan pada mulut dan pangkal sirip, ekses lendir pada insang, dropsy warna hati pucat, dan mata membengkak. Yang ke-18 yaitu fibriosis pada udang yang disebabkan oleh bakteri Vibrio harpei, Vibrio alginoliticus, Vibrio parahaemolyticus, dan lain sebagainya. Karakteristik dari patogen ini yaitu fibriosis pada larva udang umumnya sebagai penginfeksi sekunder, terutama pada saat dalam keadaan stres dan lemah. Infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan tinggi, malnutrisi, penanganan yang kurang baik, infeksi parasit, bahan organik tinggi, oksigen rendah, kualitas air yang buruk, fluktuasi suhu air yang ekstrim, dan lain sebagainya. Serangan bersifat akut dan apabila kondisi lingkungan terus merosot, kematian yang ditimbulkan bisa mencapai 100%. Gejalanya yaitu tubuh udang nampak kusam dan kotor, nafsu makan menurun, kerusakan pada kaki dan insang atau insang berwarna kecoklatan. Jenis bakteri Vibrio spp yang berpendar umumnya menyerang larva udang dan penyakitnya disebut penyakit udang berpendar atau luminescent fibriosis. Udang yang terserang menunjukkan gejala nekrosis, kondisi tubuh lemah, berenang lambat, nafsu makan hilang, bercak merah pada pleufot dan abdomen, serta pada malam hari terlihat menyala. Yang ke-19 yaitu ice pada rumput laut. Penyebabnya yaitu lingkungan dan beberapa jenis bakteri seperti Pseudoalteromonas gracilis, Pseudomonas spp, dan Vibrio spp. Karakteristik dari patogen ini, ice merupakan penyakit pada rumput laut. Pemicu utama umumnya akibat perubahan lingkungan yang mendadak, salinitas, suhu air, dan intensitas cahaya. Pemicu lainnya adalah serangan hama seperti ikan baronang, penyu hijau, bulu babi, dan bintang laut menyebabkan luka pada talus. Pada keadaan stres, rumput laut akan membebaskan substansi organik yang menyebabkan talus berlendir. Kasus SS pada budidaya rumput laut dipicu oleh fluktuasi parameter kualitas air yang ekstrim atau kadar garam, suhu air, bahan organik terlarut, dan intensitas cahaya matahari. Perubahan kondisi parameter tersebut sangat terkait dengan musim. Serangan hama seperti ikan baronang, penyu, bulu babi, dan bintang laut juga sering mengakibatkan kerusakan pada talus rumput laut sehingga mudah terinfeksi oleh mikroorganisme. Pertumbuhan pada talus akan menyebabkan bagian talus menjadi putih dan rapuh. Selanjutnya, mudah patah dan jaringan menjadi lunak yang menjadi ciri penyakit ice. Pada umumnya, penyebarannya secara vertikal atau dari bibit atau horizontal melalui perantara air. Infeksi akan bertambah berat akibat serangan epipit yang menghalangi penetrasi cahaya matahari sehingga tidak memungkinkan talus rumput laut melakukan fotosintesa. Gejalanya yaitu penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik atau bercak-bercak merah pada bagian talus yang lama-kelamaan menjadi kuning pucat dan akhirnya berangsur-angsur menjadi putih. Talus menjadi rapuh dan mudah putus. Gejala yang diperlihatkan adalah
pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat, dan pada beberapa cabang talus menjadi putih dan membusuk. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jamur sendiri merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau reknum fungi. Jamur pada umumnya bersifat multiseluler atau bersel banyak. Penyakit yang disebabkan oleh jamur antara lain yaitu yang pertama, apanomycosis atau Crayfish plaque. Penyebabnya yaitu jenis jamur apanomycosis astaci. Gejalanya yaitu menyerang pada jaringan kutikula yang lunak, abdomen, dan sekitar sendi otot-otot. Pada ekor terlihat memutih atau pucat atau merah kecoklatan. Zoospora apanomyces astaci motil dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan selama 2 minggu dalam air tawar. Suhu air berpengaruh pada kecepatan distribusi A. astaci. Yang kedua yaitu branchiomycosis atau B. demigrans. Penyebabnya yaitu jamur jenis Branchiomyces demigrans. Gejalanya yaitu ikan menjadi lemah atau letargik dan kesulitan bernapas atau megap-megap. Ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Hipa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Insang berwarna kecoklatan. Yang ketiga yaitu branchiomycosis B. sanguinis. Penyebabnya yaitu jamur jenis Branchiomyces sanguinis. Gejalanya antara lain yaitu bersifat perakut, akut, atau kronis. Biasanya ditemukan pada pembuluh darah, insang mengalami nekrosis, terlihat adanya garis berwarna merah gelap dan pada filamen insang. Yang keempat yaitu epizootic ulcerative syndrome atau EUS. Penyebabnya yaitu Apanomyces infandans, sangat intensif di dalam tubuh ikan air tawar atau ikan air payau. Gejalanya antara lain yaitu mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma, peteci atau bintik merah pada permukaan tubuh, kepala, operkulum, dan pangkal sirip renang, menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging, luka terbuka atau borok. Kelima yaitu sandpaper disease, swinging disease, ichthyophanosis. Penyebabnya yaitu Ichthyophonus hoveri. Gejalanya antara lain yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, organ bagian dalam dipenuhi hipa. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.